Iya makanya sekarang ini lagi banyak banget fans aku yang cewek. Kalau dulu kan cowok. Jadi sekarang ini kalau cewek tuh mesti mikirnya kan, ih Kak Kala cantik sekarang, lebih fresh gitu. Nah kalau cowok mikirnya, aduh udah nggak montok lagi, udah nggak seksi, nggak mau buka-bukaan lagi. Nah itu yang jadi kalau Clara sih orangnya udah nggak bodo amat lah, yang penting aku berkarir, yang penting aku begini, nggak mau lagi dah ngurus-ngurus yang begitu. Karena udah capek misalkan cuma bikin sensasi, naik turun lagi gitu terus kan, kita mikir terus kan. Nah, sedangkan Clara itu orangnya yang mama juga kan udah usia juga kan, selalu mikir udah berkarya aja, berkarya yang benar kayak gitu. Makanya itulah yang jadi motivasi Clara untuk ya sudah oke, kita berkarya kayak gitu. Nah, publikasi ke masyarakat. Kalau karya sendiri kalau udah punya lagu tuh 4 lagu Jawa dangdut. Nah, Clara sekarang ini lagi fokus untuk lagu untuk apa ya, idola Clara, Pak Prabowo itu yang kemarin. Jadi karena ada bukan di politik tapi lebih ke internal, lebih ke personal. Setelah debat capres ketiga kemarin, Clara langsung kayak memang nggak salah nih gua ngidolain orang ini nih gitu. Nyampe banget sakitnya yang dirasakan, nyampe ke kita gitu, nyampe ke Clara gitu. Akhirnya setelah debat capres selesai, aku bikin lirik lagu, dapat jadi sebuah lagu, sebuah karya yang cukup indah gitu. Makanya berharap sih bisa nyampe ke beliau gitu. Tapi katanya dengar-dengar diundang juga nih, datang langsung. Ya doakan aja semoga bener-bener terwujud. Yang penting lagunya dulu nyampe ke beliaunya. Setelah itu baru terserah beliaunya mau seperti apa. Kalau Clara mah siap kapanpun 24 jam setiap hari. Karena apa ya, harapan Clara sih bisa didengar aja karena udah seneng banget gitu. Apalagi sampai bener-bener diundang untuk apa ya, untuk khusus lagu itu. Jadi kayak suatu prestasi aja sih menurut Clara ya. Menurut Clara juga kayak bersyukur aja bisa ternyata lagu aku yang nggak apa ya, cukup cepet ya, cukup dalam waktu singkat sih, cukup cepet karena Kak Fleky kan selalu, adanya Pak Prabowo kan selalu bilang, yuk bikin lagu cepet nih, harus selesai, kita kasih ke Bapak gitu. Ada yang bantu untuk sampaikan ke Bapak, jadi itu yang bikin Clara semangat kayak gitu. Nah, Clara kan di awal tahun yang baru nih, dan mungkin tahun-tahun yang sebelumnya itu Kak Clara mungkin mengalami pasang surut nih. Nah, harapan Kak Clara sendiri di tahun 2024 ini seperti apa? Khususnya di karir. Dari karir aku ya, jadi memang Clara 2023 ini dari awal tahun sampai ke akhir tahun ini cukup sangat berat, yang orang lain nggak tahu. Jadi kenapa Clara nggak pernah muncul, terus kenapa Clara nggak aktif di Instagram. Memang cukup banyak banget kejadian yang pahit yang Clara hadepin gitu selama tahun 2023. Bener-bener mati semuanya. Jadi kayak kalau orang bilang tuh katanya, kamu tuh pasti ditutup rezeki kamu. Aku masih nggak percaya hal-hal begitu karena aku tipe orang yang ya sudah, aku introspeksi diri. Apa sih yang udah aku perbuat? Apa sih kesalahan yang udah aku lakuin gitu. Ya udah, akhirnya sebuah pelajaran untuk lebih baik. Akhirnya di 2023 yang biasanya ada job, karena nggak ada job tahun baru, ya mungkin ini Allah yang kasih seperti ini untuk ada hikmah gitu kan. Akhirnya ya malam tahun baru bisa merasakan apa ya, bener-bener kayak doa, iktikaf itu yang Clara lakuin kemarin. Jadi bener-bener, apalagi ini di apartemen di lantai 25, jadi Clara keluar balkon, Clara doa. Selama ini nggak pernah, setiap tahun itu selalu nggak inget lah doa juga, pasti nyanyi gitu. Tahun ini aja, tahun 2023 itu bener-bener kayak banyak pelajaran yang Clara dapetin sih gitu. Makanya udah, aku mau niatin iktikaf, mau niatin doa. Aku minta 2024 itu tahun aku, karir aku bisa meledak, bisa langsung ke puncak dengan banyak perjuangan yang udah aku jalanin kayak gitu. Akhirnya nggak lama di awal Januari sudah mulai titik terang itu ada gitu, yang bisa dari Mas Darboy, bisa dari satu lagi ke Bapak Prabowo. Itu bener-bener kayak ya ampun, ini bener nggak sih, ini mimpi nggak sih kayak gitu. Kak Clara nih dengar-dengar pengen bersolo karir, bener gak sih? Bener banget. Udah berjalan 1 tahun, hampir 2 tahun lah, 1 tahun setengah lah. Boleh dijelasin gak sih, diceritain inisiasi untuk bersolo karir itu seperti apa? Apa mungkin ada crash sama personil sebelumnya atau seperti apa sih? Oke.
kenapa memang sebelum di duo kan memang Clara sudah bersolo karir. Terus akhirnya mencoba untuk duo. Nah, sebenarnya di solo juga ya jobnya juga lumayan banyak gitu kan. Cuman kan untuk nge-push ke apa ya, berkarir di kancah nasional kan kita harus punya sesuatu. Kalau cuman cantik, suara bagus juga banyak banget, bahkan yang lebih juga banyak banget gitu kan. Akhirnya ya udah, mungkin sesuatu itu karena manajer aku itu pernah pegang duo juga sebelumnya, ya udah kita bikin duo juga gitu, tapi dengan konsep yang sama dengan mantan artisnya gitu kan. Ya udah, akhirnya kita bikin duo. Ternyata di duo itu memang cukup meledak ya, cukup famous gitu. Nah, akhirnya di berbagai partner udah berapa kali ganti ya, sekitar 4 kali lah ya, 3 kali atau 4 kali ya, lupa deh. Nah, coba yang pertama merintis dengan Vanya. Nah, akhirnya ya namanya kita tuh kadang-kadang saudara kandung juga kan nggak bisa sama ya, selalu berbeda pendapat. Nah, akhirnya disitulah itu selalu pokok permasalahannya selalu itu, dan mesti ada persaingan di antara duo itu. Kalau Clara sendiri sih selalu bilang ke partner bahwa kalau kita sudah duo berarti kita satu sayap gitu. Kalau sayapnya satu rusak, ya satunya nggak rusak juga nggak bisa. Kita harus sama-sama sehat begitu kan. Terus kalau satunya unggul, kitanya nggak unggul juga nggak bisa. Jadi sama-sama unggul karena apa, kita membawa satu nama. Nah, tapi yang dengan berjalannya terus selalu pokok permasalahannya itu, dan kalian selalu ditinggal. Ya udah, nggak apa-apa, akhirnya cari lagi partner sampai ke 4 kalinya. Itu udah kayak capek, ya udahlah, karena selalu ya itu tadi, nggak pernah cocok, terus bersaing, padahal satu nama juga bersaing. Makanya aku bingung juga nih. Akhirnya ya sudah, capek lah, namanya juga naikin nama orang gitu kan, pasti kan mau nggak mau kan. Ya udah, kamu udah masuk di duo yang udah punya nama, kamu nggak ikut babat alas, kamu nggak ikut merintis, kamu tinggal masuk. Tapi selalu nggak bersyukur, mereka adalah yang begitu, ya udahlah, akhirnya cut. Nah, akhirnya terus begitu lama-lama capek. Ya udah, akhirnya coba untuk, karena udah pernah dikenal orang, terus dengan bawa nama Duo Semangka, ya sudah, akhirnya Clara memutuskan untuk single lagi, solo karir. Ya udah, akhirnya berjalan lagi, solo karir lagi. Anggaplah kayak kita berkarir lagi dari nol, karena kan sudah tidak membawa nama Duo Semangka. Kalau misalkan dibutuhkan ketika off air, ya ada yang butuh Duo Semangka, ya tinggal comot penyanyi, cepet penyanyi gitu aja. Jadi nggak ribet ngurus anak orang, nggak ribet juga ngurusin lagi dari awal, tuh pusing kan. Akhirnya ya sudah, akhirnya lebih difokuskan solo karir. Berarti bersolo karir tanpa menghilangkan Duo Semangka itu sendiri berarti? Waktu awal-awal karena memang agak bukan pesimis ya, tapi lebih ke bisa nggak nih aku nih gitu, untuk berkarya, untuk mempertahankan nama gitu, supaya orang itu gak lupa sama kita begitu kan. Coba karena bermain sensasi naik, ya namanya juga sensasi pasti cepet turun lagi gitu kan. Nah, akhirnya disitulah karena sudah mulai kayak sadar gitu ya, bahwa kita kalau udah seniman, karena kalian ini punya potensi, dan kalian ini memang seniman, dari kecil sudah nyanyi, jadi ibaratlah aku bukan artis, aku seniman gitu. Ya sudah, akhirnya ya udah nikmatin aja sebagai kamu seniman gitu. Ya udah, akhirnya berkarya di sebuah lagu-lagu, nah bikin lagu. Ya itu tadi, kalau seniman itu kan yang penting berkarya, mau terkenal, mau viral apa enggak lagunya, ya udah berkarya aja gitu. Nah, karena sekarang lagi fokus untuk berkarya tadi. Nah, akhirnya mencoba untuk mencoba untuk lepas dari duo tadi. Jadi kalau misalkan dibilang Clara, gue Pak Duo Semangka ya, iya gitu, tapi tidak lagi membawa nama-nama Duo Semangka, kecuali dibutuhkan untuk off air atau apa gitu. Nah, Kak Clara sendiri pengen nggak sih dihilangin apa, dalam artian kan Kak Clara ini kan besar namanya ini kan karena Duo Semangka. Nah, ini bersolo karir itu kan pasti ingin membuat image baru gitu kan terhadap fans dan lain sebagainya di publik. Nah, terus seperti apa tuh Kak Clara menciptakan image brand baru? Ya, karena sebelumnya kan memang karena kan over big ya, orang semua tahu Clara image-nya bagaimana, ikonnya seperti apa. Ya akhirnya
untuk merubah performan, merubah merubah semua yang ada pada diri Clara itu kan orang mesti siapa sih gitu loh. Dan bahkan kita syuting ke TV juga orang masih nggak ngeh kalau ini aku Clara Goppa Dua Semangka itu loh. Jadi orang masih nggak ngeh harus pakai embel-embel Dua Semangka. Ya udah akhirnya ya ibarat kata udah lepas dari Dua Semangka dan berkarir lagi dari nol pakai nama Clara Goppa dan performan yang berbeda. Itu pasti menurut Clara sih kayak berkarir dari nol gitu. Tapi nggak apa-apa karena berproses lagi gitu. Karena orangnya karena aku orangnya itu nggak suka yang ya udah capek putus asa, enggak, karena orangnya fight gitu. Kalau kita nggak fight mah kita nggak bakal jadi apa-apa. Ya udah akhirnya optimis dengan cara ya tadi coba untuk, karena orang Jawa ya, coba untuk mendekati musisi-musisi seniman yang lagi famous, belajar dari mereka gitu. Terus karena juga orangnya nggak gengsi untuk minta tolong, untuk bisa nggak bantuin begitu. Nah akhirnya kemarin Clara coba untuk menghubungi Mas Darboy Gang, ternyata bisa kolaborasi dan dibikinin lagu. Nah ya udah akhirnya alhamdulillah ada jalan lah ke sana gitu. Makanya itu tadi tetap berkarya aja gitu, fokus berkarya aja, mau viral mau enggak jalan aja terus kayak gitu. Nah, tanggapan dari para fans ketika Clara Goppa mau bersolo karir dan ingin jalan sendiri, ada kan? Tanggapan dari para fans pro kontra ya. Jadi ada yang tidak suka dengan performnya aku sekarang, ada juga yang suka. Tapi kebanyakan sekarang ini yang suka sama aku malah dari perempuan, fans netizen yang cewek-cewek itu pada kakak lebih cantik begini gitu. Tapi kalau untuk cowoknya yang suka seksi, mereka pada bilang Clara udah nggak seger lagi, udah nggak montok begitu. Jadi ya tadi pro kontra. Kalau aku sih kan aku tuh orangnya udah males baca komentar netizen ya, karena udah biasa begitu ya, karena nggak pernah baca kecuali pas lagi momennya lagi kok banyak yang hujat nih gitu, karena langsung nonaktifin dulu, karena udah beda nih mental aku sekarang gitu. Kalau mental aku dulu mungkin bisa kuat ngadepin mereka, tapi kalau sekarang itu aduh udah berubah image masih aja gitu, jadi kayak agak baperan dikit sekarang gitu. Nah kan dulu itu kan Dua Semangka itu kan terkenal banget sama joget dribble ya. Bukan, mantul. Mantul ya, maaf. Joget mantul gitu kan, dengan ya istilahnya tuh memperlihatkan keseksian dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan Kak Clara ini ingin bersolo karir dengan image baru. Nah, apa yang bakal dibentuk sama Kak Clara sendiri buat image baru ini? Kalau Clara pribadi sih balik lagi ke Clara yang sebelum duo. Jadi karena Clara ini punya potensi di suara, jadi fokus ke suara, tetap nyanyi secara profesional. Terus untuk seksi sih orang udah kenal kok Clara Goppa ini image-nya seperti apa, ya seksi walaupun pakai baju ketat juga tetap seksi gitu kan. Cuman yang lebih ke sini lagi, Clara itu memang dari dulu nggak suka pakai baju ketat-ketat kayak gitu kan, juga lebih suka kayak style casual kayak begitu. Jadi karena balik lagi ke Clara yang dulu gitu sebelum di duo. Jadi makanya orang selalu berpikir ini Clara Goppa bukan sih gitu. Jadi orang itu kayak, tapi kalau udah pakai baju yang agak ketat sedikit gitu udah kenal ini Clara gitu. Makanya tergantung pakaian juga sih. Itu ngebentuk image-nya kan lebih nyaman yang casual gitu. Nah, Kak Clara udah ready nih buat bersolo karir. Apa mungkin target dan apa sih yang udah dibuat? Gitu. Kalau target Clara sendiri sih tadi lagi balik lagi ke prestasi ya. Clara pengen dikenal masyarakat itu bukan Clara Goppa yang menjual dada gitu kan, image-nya yang dulu menjual keseksian gitu. Itu Clara lagi pelan-pelan untuk walaupun itu belum bisa sepenuhnya, tapi pelan-pelan untuk biar mindsetnya orang itu Clara Goppa itu bukan yang dulu gitu. Karena gimana pun juga bukan aku nggak bersyukur dulu aku yang itu, enggak, karena Clara pengen memperbaiki untuk ya udah orang panggil Clara itu bukan karena sesuatu yang seksi gitu, harus panggil Clara itu karena dia suaranya bagus dan dia karyanya diterima di masyarakat, karyanya bisa viral, lagu-lagunya enak. Nah itu yang Clara lagi kejar gitu. Kalau misalkan, karena konotasinya gini, kalau kita off air dipanggil sama pejabat manapun ya, ini yang paling Clara sedih ya, bikin sedih. Mereka panggil Clara Goppa aja panggil Dua Semangka. Orang image itu udah seksi. Padahal mah kitanya
tertutup, rapi, sopan gitu. Tapi tetap aja dari pejabat-pejabat sana selalu berapa gitu. Nah jadi kan itu kan bikin Clara risih, bikin Clara sedih gitu kan. Aduh kenapa sih kok gitu banget gitu. Ya kayaknya pengen rubah image-nya di situ.